Mula pertama saya mengucapkan kepada kita semua Shalom. Saya kok belum mendengar suaranya, mungkin karena di off gitu ya. Saya percaya kalian sudah mendengarkan suara saya. Mudah-mudahan bukan bisikan yang lain ya. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal yang keempat. Kita akan baca 2 ayat saja. Ayat yang ketujuh. Saya akan membacakan ayat yang ketujuh terlebih dahulu. Sekali lagi 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketujuh dan 16. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tema pemberitaan firman Tuhan yang dipercayakan untuk kita pada pagi hari ini yaitu hidup dalam iman. Sekali lagi, hidup dalam iman. Nah, saudara-saudara, ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Ya. Yang pasti ini bukan microwave ya. Bukan apa lagi? Bukan lemari es. Ini namanya adalah brankas, atau seringkali juga disebut lemari brankas atau brankas sebenarnya. Nah, saudara-saudara, lemari brankas ini terbuat dari besi yang cukup kuat. Ada yang sampai terbuat dari bahan yang lebih bagus lagi, baja. Fungsi dari brankas ini bagi sebagian orang yaitu untuk apa? Nah, beberapa membeli brankas bagi perusahaan-perusahaan juga bagi orang-orang tertentu untuk apa? Melindungi barang-barang berharga dari pencurian. Itu yang pertama. Dari kebakaran atau kerusakan akibat bencana alam. Ini fungsi atau manfaat dari brankas bagi perusahaan-perusahaan, bagi orang-orang tertentu yang mau menyimpan apa yang dia rasa perlu ya. Dan keperluan yang lainnya, saudara, tempat untuk apa? Menyimpan uang, perhiasan, dan logam mulia ya. Jadi Anda kalau mau memasukkan hal-hal yang lain, tampaknya harus dipikirkan ya. Kaos kaki tidak mungkin masuk ke sini, saudara, ya kan? Sertifikat atau piala lomba futsal ini bukan tempatnya untuk memasukkan ini, saudara. Oke, jadi ini tempat menyimpan barang-barang berharga, surat-surat berharga, dokumen-dokumen. Ijazah masih tergolong surat berharga dan bisa dimasukkan ke sini. Dan ini sudah terbukti sangat kokoh dan banyak sekali dipakai oleh orang banyak. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca ayat 16 dikatakan, atau ayat yang ini tadi, ayat yang berapa tadi? Sebentar. Nah, ayat yang ketujuh, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, saudara-saudara, Paulus mengakui bahwa apa yang dia miliki, kekuatan yang melimpah-limpah di dalam dirinya, bukan berasal dari dia. Dia sangat mengatakan itu dengan jelas bahwa wadah tempat Allah untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kuasanya,
tidak seperti brankas yang terbuat dari logam yang sangat kuat, yang tidak gampang dibobol dan tidak gampang rusak, sangat sulit untuk dihancurkan. Tidak seperti itu. Ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat, kalau Anda yang membuka Alkitab atau yang ada bahasa aslinya, tawar hati diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu ekakoumen. Artinya menjadi lemah, kehilangan semangat, atau menyerah karena tantangan atau penderitaan. Itu kata tawar hati yang dipakai oleh Paulus ketika dia berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tidak menjadi lemah, tidak kehilangan semangat atau menyerah oleh karena tantangan dan penderitaan. Nah, saudara, kata ekakoumen ini berasal dari dua kata sebenarnya, ya, dua kata. Kelihatan ya, jari saya. Yang pertama dari kata ek, keluar dari, dan yang kedua saya tuliskan di sini yaitu kakos, yang artinya buruk dan atau jahat. Evil, bad dan evil, ya, buruk dan jahat. Nah, saudara-saudara, apa yang sebenarnya Paulus ingin sampaikan? Ya, penggunaan kata ekakeo, kata kerjanya, digunakan dalam perjanjian baru, yaitu untuk menggambarkan keadaan putus asa. Tawar hati tadi, ya, yang berasal dari kata ekakoumen, kata kerjanya ekakeo, ini menggambarkan keadaan putus asa atau patah semangat, khususnya dalam konteks menghadapi cobaan atau terus berbuat baik. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda berpikir bahwa ketika Anda menempuh studi, menjalani panggilan Allah, melayani Allah, memulai hidup baru, ya, memulai usaha baru, memulai sesuatu yang baru, Anda berpikir bahwa pasti akan berjalan dengan baik-baik saja. Tampaknya kita perlu merevisi pandangan seperti itu. Kalau ada orang Kristen yang masih berkata mengikut Yesus pasti semuanya mulus, perlu diredefinisikan arti dari mengikut Yesus di dalam dirinya. Nah, saudara-saudara, hidup di dalam iman sebenarnya tidak menyingkirkan masalah atau tantangan atau cobaan dalam hidup kita. Kalau Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, berarti ada orang-orang yang bisa tawar hati, yang bisa lemah, yang bisa putus asa, yang kehilangan semangat di dalam menghadapi kehidupannya. Teman saya waktu studi, saya tidak sebutkan nama saudara, dia sampai puasa ketika dia tahu giliran yang memasak itu seorang ibu yang menurut dia, ya katakanlah gak enak menurut dia. Gak enak bukan masakannya, orangnya. Orangnya mungkin menakutkan, serem. Saudara tahu, dia sampai puasa. Bukan karena dia supaya mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan seperti puasa orang Farisi Senin Kamis, bukan. Tetapi karena dia tidak tahan, seorang ibu ini tiba gilirannya untuk apa? Untuk katakanlah memasak, memberikan, menyiapkan masakan untuk dia di pagi hari. Nah, saudara-saudara sekalian, kata ini mengandung makna menjadi lelah sampai menyerah. Istilah ini sering digunakan untuk menyemangati orang percaya agar bertekun dalam iman dan tindakan mereka meskipun menghadapi tantangan. Paulus sebenarnya ingin berkata, supaya kalian, hei jemaat Korintus, supaya kalian, halo orang-orang Kristen, halo orang-orang percaya, hei hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kalian tidak menjadi lelah dalam segala bentuk penderitaan yang sementara kalian alami,
Entahkah itu sulit, pelik, semakin sulit hari demi hari, makin tambah semester kok makin sulit, bahkan bahkan keuangan pun semakin sulit. Kok begini jadinya gitu loh. Sekalipun berat dan hebat tantangan dan cobaan yang dialami, janganlah sampai menyerah. Itulah yang sedang Paulus ingin sampaikan kepada orang-orang Korintus ketika dia berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot." Siapa di sini yang berat badannya semakin merosot, saudara? Atau semakin naik? Ya, itu bukan bukan sesuai dengan ayat ini. Saya ingin menyampaikan kepada kalian, kalau ada sesuatu yang merosot secara lahiriah ketika Anda studi, ketika Anda di dalam pelayanan, karena apa? Karena menghadapi begitu banyak tantangan, misalkan tidak disokong lagi, tidak mendapatkan berkat dari orang lain lagi, tabungan habis sampai jual cincin, sampai jual apalagi jual barang-barang berharga, emas, pemberian hadiah dari orang lain hanya untuk memenuhi keperluan kita, saudara. Tetapi saya mau katakan, Paulus tidak tawar hati. Dia sudah tahu bahwa harga yang dibayar dia ketika mengikuti Yesus, manusia lahirinya memang semakin merosot. Sekalipun orang Jepang memiliki orang-orang yang sampai mencapai usia 100 tahun, toh nyatanya pastilah meninggal. Saudara-saudara sekalian, beratnya tantangan persoalan yang kita hadapi, Anda sebagai mahasiswa yang menjalani panggilan Allah, percayalah, pastikan manusia batiniah itu semakin meningkat, dibarui dari sehari ke sehari. Kalau lahiriah memang sudah kodratnya semakin merosot. Sekalipun ada hal-hal yang membuat katanya kalau pakai krim ini, krim itu dioles 3 kali sehari, tambah muda 10 tahun, tetapi merosot secara lahiriah, secara fisik itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak terhindarkan. Tetapi saudara, pastikan bahwa manusia batiniah kita, lahiriah kita, semakin dibarui, semakin kuat. Ketika Anda semakin semester, imannya semakin kuat. Ketika Anda semakin mempelajari hari demi hari, bulan demi bulan, mata kuliah demi mata kuliah, tugas demi tugas, pelayanan demi pelayanan, kepercayaan demi kepercayaan, sudahkah kerohanian kita semakin meningkat? Sudahkah kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal kehendak Tuhan, bahwa Tuhan sebenarnya mendewasakan kita di dalam segala tantangan dan ujian yang kita hadapi? Itu adalah pertanyaan. Paulus ingin memberitahu kita, mereka yang kuat bukanlah orang-orang yang mampu di awal penderitaan. Oh, saya semester 1, oh masih senang-senang, masih bahagia, kirimannya masih oke, ya kan? Masih perkenalan, masih sangat menghargai waktu, tempat, kesempatan. Oh, semangat luar biasa. Melainkan mereka yang bisa bertahan di dalam segala keadaan yang tidak baik, yaitu apa? Dari yang buruk dan yang jahat. Kami tidak tawar hati. Kami tidak semakin lebih buruk. Kami tidak semakin lebih mengalami degradasi, kemerosotan, melainkan semakin apa? Manusia batiniah kami semakin di-upgrade, semakin lebih mengenal Tuhan, semakin lebih dewasa, semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin lebih mantap di dalam pelayanan, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah di bulan Desember ini yang beberapa minggu lagi sudah akan kita akhiri, kita akan memasuki 2025, bagaimana? Apakah Anda sudah merasa sudah babak belur?
Kayaknya saya sudah nggak mampu lagi. Kayaknya saya sudah mau menyerah. Oh, ini merepotkan. Ya, ada gereja-gereja yang mengalami kebanjiran, khususnya daerah-daerah pedalaman, saudara. Saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu itu adalah sebuah perjuangan yang berat bagi mereka. Ayat yang ketujuh sekali lagi saya akan bacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ketahuilah saudara, Anda kuat hari ini, Anda bersuka cita, Anda mampu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kecakapanmu, melainkan karena Allah. Kalau ada orang yang berkata bahwa oh ini karena kekuatan saya boleh kuat hingga hari ini. Saya merasa dia belum merasakan kekuatan Allah melimpah di dalam dirinya. Kalau kita merasakan kekuatan Allah melimpah di dalam diri kita tahu bahwa kita ini bejana tanah liat, saudara. Kalau Anda berkata, kok saya makin melemah tubuh saya ya? Kok saya makin kurus, makin seolah-olah fisik saya kok makin melemah begitu ya. Tetapi ada hal yang perlu kita pastikan bahwa iman kita harus lebih kuat, saudara. Kita harus lebih bisa bertahan di dalam kondisi-kondisi yang tidak baik. Jangan langsung mengeluh ketika telat kiriman, baru 2 hari telat sudah ngomel. Baru makanannya kuahnya agak asin, baru nasi gorengnya nggak pakai bumbu, baru ukuran ayamnya makin mengecil, baru makan tempe yang ukurannya 1 dikurangi setengah, seperempat kan begitu ya. Kok asin terus makanannya kan begitu. Baru seperti itu, saudara. Saya tidak berkata bahwa di luar nanti tantangannya luar biasa. Tantangan seperti ini harus kita beresin. Saudara, saya tidak mau berkata seperti itu. Saya tidak mau menyepelekan tantangan, cobaan, masalah yang sementara kita hadapi. Tantangan mahasiswa memang bukan di pelayanan seperti tantangan hamba-hamba Tuhan yang sudah merintis, bukan. Tetapi itu adalah hidup matinya mereka. Jangan bilang tidak ada yang berhenti dari sekolah. Jangan bilang tidak ada yang gagal di dalam mata kuliah. Jangan bilang tidak ada yang kena kasus ketika masih dalam studi, ketika dia masih di dalam menempuh pendidikan. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi berat atau peliknya persoalan itu, janganlah kita menjadi tawar hati. Janganlah kehilangan semangat. Janganlah menjadi lelah oleh karena hebatnya tantangan itu. Sejak awal memang Allah memakai kita. Kuasanya berada di dalam bejana tanah liat, bukan di berangkas yang terbuat dari besi plat baja yang sangat kuat, saudara. Jadi wajar Anda bisa bersedih, Anda bisa kadang-kadang takut, Anda bisa khawatir kadang-kali di dalam 1-2 buah kesempatan yang Anda miliki. Tahukah Anda bahwa Allah bekerja dengan kuasa, wibawa, dan segala bentuk pemakaiannya di dalam diri kita? Itu bukan dengan segala macam bentuk keterampilan, kepiawaian, pengalaman kita. Orang yang hidup di dalam iman adalah orang yang membiarkan kekuatan Allah melimpah di dalam dirinya. Bukan dia, saudara. Jadi kalau ada orang yang melayani Tuhan, yang terlihat di dalam dirinya masih orangnya, masih dia, bukan Tuhannya, saya justru meragukan dia, saudara. Saya tidak tahu apa yang kalian lihat selama ini melalui tren-tren pelayanan. Orang ingin nomor 1, orang ingin dikenal, orang ingin terkenal melalui pelayanannya. Tidak salah, supaya semakin memperkenalkan kesempatan pemberitaan Injil. Tetapi apa yang bisa kita pastikan adalah kita semakin kuat dan kerohanian kita semakin dibarui hari demi hari. Paulus memberitahu penderitaan dan kesulitan yang dialami pelayan Injil bersifat sementara, temporal. Namanya manusia lahiriah, gitu loh, saudara. Tetapi nanti akan tiba saatnya apa? Untuk semakin apa? Semakin menuju kepada kemuliaan kekal, yaitu manusia batiniah. Saya kenal ada 1-2 mahasiswa, saudara. Ketika dia studi,
dia masih menyempatkan puasa. Dia masih menyempatkan berdoa, kadang di ruang-ruang kelas saya tahu gitu ya. Tetapi saya tahu juga ada mahasiswa yang gampang putus asa, apa-apa ingin menyerah, apa-apa ingin minta pulang gitu loh saudara. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kondisi Anda yang berada di semester awal, di semester tengah, di semester akhir? Apakah Anda semakin kuat? Apakah Anda semakin sebenarnya dibangun, semakin kokoh berada di semester yang semakin lebih atas karena anginnya semakin kuat, karena persoalannya semakin lebih serius lagi? Ayat 8, 9, dan 10 adalah penderitaan hebat yang Paulus harus lalui, yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Kami kehabisan akal. Luar biasa saudara. Kami di pojok, banyak sekali saudara. Anda kalau baca ayat 8, 9, dan 10, seseorang mungkin bisa berkata, bukankah kami pantas untuk tawar hati? Bukankah kami pantas untuk merasa ketakutan? Bukankah kami pantas untuk berkata kepada Tuhan, kok berat sekali masalah ini Tuhan? Tetapi Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Dia menyadari pelayanan yang dia jalani, panggilan yang dia ikuti, yang dia jalani dalam hidupnya, kepercayaan Tuhan dalam memberitakan Injil, itu adalah kemurahan Tuhan. Sejak awal panggilan kita bukanlah terletak pada kekuatan kita. Itu perlu kita catat baik-baik. Sekali lagi, sejak awal panggilan kita, sejak awal pengikutan kita, bukan persoalan kekuatan kita, tetapi soal kemurahan Allah. Menjalani kehidupan, tugas, pelayanan atau panggilan dibutuhkan kekuatan berserah, bukan kekuatan untuk menghindar dan menahan rasa sakit saja. Iman tidak harus membuat kita melihat sekelumit masa depan, dan iman tidak mensyaratkan itu. Tuhan, saya bisa kuat kalau saya tahu apa yang terjadi besok Tuhan. Saya bisa kuat kalau saya sudah tahu bahwa minggu depan akan banjir. Tuhan, saya bisa kuat kalau saya tahu jemaat yang saya layani 2 hari lagi akan melawan saya, sehingga saya bisa siap-siap. Tuhan, saya bisa kuat kalau Pak Samuel minggu depan akan memberikan saya nilai 6, sehingga saya bisa lebih mempersiapkan diri saya. Saya akan kuat Tuhan, saya akan mampu, saya tidak akan menjadi lemah kalau saya sudah tahu masalah-masalah yang harus saya hadapi beberapa hari ke depan. Iman tidak mensyaratkan hal itu saudara. Tetapi iman membuat kita bertahan, membuat kita bisa menanggung segala sesuatu yang harus kita tanggung di dalam kemurahan Allah. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di ayat 1 Paulus sudah memberitahu kita inti dari apa yang ia maksud. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, perhatikan baik-baik, tatap mata saya. Kalau tentara ngomong, mana matamu? Ini mataku. Nah, saudara coba perhatikan baik-baik ayat 1 ini. Ini perlu saudara kita garis bawahi dan kita pegang seumur hidup kita. Baik Anda yang masih sekolah, baik kami yang sudah di luar studi yang pelayanan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Paulus tidak mengubah narasi ketika dia berada di dalam penderitaan. Oh, ini berat sekali. Oleh karena hal yang lain, oleh karena kekuatan kami, oleh karena bantuan dari orang lain kami menerima pelayanan ini. Bukan, saudara. Seberat apapun tantangan yang kalian hadapi, sesulit apapun pergumulan kita, sebesar dan seserius apapun persoalan yang sementara kita hadapi, kami tidak
tawar hati. Karena apa, saudara? Karena kemurahan Allah. Kemurahan Allah lah yang menjadi dasar atau alasan bagi Paulus menanggung semua konsekuensi dari tugas yang ia pikul dan jalani. Bukan karena kita disponsori atau disokong oleh 1-2 orang yang pro kita, mendukung kita. Oh ayo pak, saya mendukung pak, ayo pak kita buka gereja pak. Oh saya mendukung kamu nak, nanti tiap bulan saya pak pasti kirim. Oh pak saya dukung pak, kami sekeluarga. Kan ada orang-orang gitu ya. Sementara sponsor donatur berubah di tengah jalan. Stop, tidak semangat lagi. Anda tahu, sponsor kita yang utama dan terutama adalah Allah. Sponsor terbaik kita, penyokong yang mensupport kita di dalam segala hal, di dalam segala keadaan adalah Tuhan. Sponsor tidak mendukung kita ketika ada sesuatu yang dia rasa tidak baik, tetapi Allah sebagai supporter kita, pendukung, penyokong kita. Ketika kita dalam keadaan lemah pun dia akan terus menolong kita. Sekalipun jumlah pendukung, penyokong, orang yang simpati berkurang, sekalipun penderitaan malah bertambah dan bervariasi, jenisnya bertambah, semakin berat, alasan kita tidak boleh tertukar atau terganti. Orang percaya, hamba Tuhan, bertahan dalam iman, hidup dalam iman oleh karena anugerah Allah. Amin, saudara-saudara. Bisa dipakai emoticon senyum, bisa tepuk tangan yang ada gambarnya tepuk tangan kan begitu. Jadi saudara, oleh karena anugerah Allah lah Anda dan saya, sementara Anda masih di dalam pergumulan, boleh bertahan, boleh kuat, karena Anda hidup di dalam iman. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku.